Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Panji datang untuk diminta klarifikasi terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan sejumlah pihak. Ya, penyidik sendiri pemirsa sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Disebutkan tadi kita sudah menyampaikan pemirsa dari Kementerian Agama, kemudian MUI, saksi pelapor hingga saksi ahli. Meskipun ada dugaan pelanggaran pidana di dalamnya, namun polisi mengklaim proses hukum dan penyidikan Panji Gumilang akan berjalan profesional. Lantas akankah Panji Gumilang ini statusnya naik kasusnya ke tahap penyidikan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, yaitu ada mantan Kabar Reskrim Polri, yaitu ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji yang bergabung secara virtual. Assalamualaikum Pak Susno. Assalamualaikum para pendengar TV One sekalian. Ya, kemudian juga ada Pak Ihsan Abdullah, kemudian juga saat ini bergabung bersama kami di studio sudah ada dosen dari UIN, yaitu ada Pak Helmi Hidayat. Assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin menuju terlebih dahulu ke Pak Susno Duwaji melihat hari ini Panji Gumilang dipanggil oleh Barreskrim untuk diminta keterangannya atas kasus dugaan penistaan agama. Akankah kasus ini akan naik tahap Pak Susno kalau melihat dari sejumlah laporan-laporan yang ada dan juga bukti-bukti yang tersebar? Ini ya sangat menarik perhatian masyarakat dan ini cukup heboh dan harus ditangani segera. Kalau tidak ini bisa mengganggu tahun politik yang semakin hari semakin menghangat ya. Nanti jangan sampai ditambah lagi kasus Al Zaitun ini. Ya, kita sambut baik Polri telah mulai melakukan penyelidikan ya, belum penyidikan. Masih mengumpulkan barang bukti sehubungan dengan apa yang diadukan atau apa yang dilaporkan atau apa informasi yang sampai pada Polri. Nah, perkaranya sendiri ada dugaan, ya masih dugaan, karena bukti belum lengkap ya, penistaan agama. Yang kedua, ada juga informasi terkait dengan rekening 256 atas nama pribadi Panji Gumilang, ditambah 30-an rekening atas nama lembaga Al Zaitun. Dari dua ini saja sudah dapat menimbulkan perkara pidana berupa tindak pidana pencucian uang. Dari tindak pidana pencucian uang bisa mengarah kalau seandainya duit itu digunakan untuk hal yang tidak benar, pembiayaan teroris ataupun pembiayaan makar, pembelian senjata dan lain-lain, itu akan menimbulkan tindak pidana makar. Tetapi masih perlu dibuktikan semua ini. Yang terkait dengan penistaan atau penodaan agama juga harus dibuktikan juga. Polri harus memeriksa saksi ahli dan harus mendengarkan dan memperhatikan dengan teliti dan seksama apa kesimpulan dari Majelis Ulama Indonesia dan apa kesimpulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, karena yang dikatakan penistaan agama di sini bisa menimbulkan berbagai pendapat. Di satu pihak mengatakan bahwa contohnya saja bahwa imam sholat itu boleh wanita, tapi di lain pihak mengatakan wanita tidak boleh menjadi imam sholat. Ini menjadi debatable, dan kalau ini diproses, apakah ini merupakan pelanggaran pidana penistaan agama atau bukan? Berbeda dengan perilaku orang-orang yang membakar kitab suci Al-Quran atau yang menirukan, mencemoohkan kegiatan agama. Ini sangat berbeda. Ini terkait dengan akidah, terkait dengan pemahaman, terkait dengan pendapat, mungkin mazhab dan sebagainya. Jadi Polri akan sangat teliti memeriksa apakah ini sudah masuk ke dalam penodaan atau penistaan agama atau belum. Tapi kita sambut baik, Polri telah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan barang bukti. Ini bagus sekali. Pak Susno, kalau dalam kasus penistaan agama, format pertanyaan atau konstruksi yang diajukan kepada Panji Gumilang seperti apa? Karena ini kan masih awal sekali Bapak, baru kali pertama Panji Gumilang mau diminta klarifikasi di Barreskrim Polri.
saya kirim PDF aja. Baik, sepertinya Pak Susno, kita coba untuk menyambung lagi bersama dengan Pak Susno. Tapi kita minta keterangan dari Majelis Ulama Indonesia, yakni Wasekjen MUI Bapak Iksan. Pak Iksan, kami ingin tahu karena MUI juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Ini arahnya kemana Pak? Ke bagian tata cara yang mana yang sudah diperagakan oleh Panji Gumilang? Ya, terlebih dahulu tentu kami menyambut baik atau mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam rangka menerima pengaduan sekaligus memanggil yang terlapornya, yaitu Panji Gumilang. Berkaitan dengan proses-proses penyelidikan, apa yang disampaikan oleh senior kita, Pak Jenderal Susno Duhaji tadi, mantan Kabar Eskrim, kami sudah bersiap dan menyampaikan keterangan sebagai ahli karena dimintakan keterangan tersebut oleh penyidik dari Dirtipidum dari Mabes Polri dan sudah kami sampaikan keterangan yang dimaksud. Berkaitan dengan persoalan sholat yang diimami oleh atau khutbah yang pimpin wanita imami atau khotib perempuan tadi, kami juga sudah menerbitkan fatwa, yaitu fatwa Majelis Ulama nomor 38 tahun 2023. Dan berkaitan dengan persoalan penodaan agama, kami juga sudah sampaikan mengenai bab-bab yang berkaitan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia yang menjadi atau masuk dalam kategori penodaan agama. Berarti dari MUI semua soal klarifikasi terhadap cuplikan-cuplikan video yang dinilai menistai agama Islam tersebut sudah diberikan klarifikasinya. Sekarang saya ingin ke Pak Helmi. Pak Helmi, dengan apa yang disampaikan oleh MUI tadi, MUI sudah dimintai keterangannya, kemudian juga beredar luas di sana ada video-video yang dianggap menistakan agama Islam. Apakah terpenuhi kalau menurut Bapak penistaan agamanya di sana? Gini, pertama saya ingin sampaikan kepada Anda semua, pada bangsa saya, bangsa Indonesia, Republik Indonesia, ucapan selamat datang dalam peradaban tinggi. Pengadilan adalah peradaban tertinggi yang dimiliki umat manusia. Ini harus kita garis bawahi. Itulah yang saya sampaikan ketika saya berbicara sebagai narasumber dalam program Catatan Demokrasi. Mari semua pihak kembali kepada peradaban tinggi itu pengadilan. Sebab hanya pengadilan yang bisa menyatakan orang bersalah atau tidak. Oke, karena di pengadilan itu akan kita lihat ada majelis hakim, bukan hanya hakim, majelis hakim. Ada jaksa, ada penuntut, ada pengacara, ada saksi-saksi, ada jutaan orang melihat. Itu fair. Tapi kalau misalnya orang dihukum dengan misalnya pernyataan-pernyataan, siapa pun yang memberi pernyataan lewat TikTok, lewat medsos, kan kasihan. Negara kita juga hancur. Sebetulnya mau saya sampaikan itu sebetulnya. Jadi peradaban, sekarang kita sedang menjalani peradaban tertinggi itu. Apa? Ayo periksa Panji Gumilang. Saya senang sekali Panji Gumilang diperiksa polisi. Kalau perlu polisi harus profesional, tadi dijanjikan profesional, lengkapi semua data, segera ke jaksa, buat P21, segera ke pengadilan secepatnya kalau perlu. Nah, disitulah kita lihat pertandingan pikiran yang luar biasa. MUI boleh berpendapat, UIN boleh berpendapat, UI boleh berpendapat, semua boleh berpendapat. Disitulah kita akan menyaksikan sebuah peradaban tinggi, yaitu berkelindannya pikiran-pikiran. Benarkah misalnya yang diduga ya, bahwa kalau orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, di sampingnya ada lawan jenis, ada distinction gitu ya, ada jarak, itu berarti menistakan agama. Padahal yang disembah Allah. Biarkan pengadilan yang membuktikannya. Jangan orang per orang menyalah-nyalakan orang atau membenarkan orang. Bisa hancur nih masyarakat kita. Tapi kan polisi juga melibatkan tokoh-tokoh pemuka agama juga, ada Majelis Ulama Indonesia di sana, Pak Helmi, untuk
paling tidak menafsirkan bagian-bagian mana yang terindikasi diduga menistakan agama. Kalau betul. Saya sangat mendukung Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya kepada penyidikan polisi. Supaya profesional. Kan polisi nggak ahli fikih. Mereka kan belajar di akademi kepolisian. Panggil dong MUI. Bagus itu. Tapi kita per orang, ulamanya, sebagainya, jangan berbicara sendiri-sendiri di medsos. Ini yang mau saya sampaikan. Ini bagus banget ini, senang saya. MUI datang ke polisi menjadi profesional, panggil para profesor ahli fikih dari UIN, UIN mana saja panggil. Keren Indonesia. Tapi tadi kalau kita menilai apa yang disampaikan oleh MUI, mengenai apa yang disampaikan oleh MUI kepada polisi pada saat dimintai keterangan, bagaimana tanggapan dari Pak Helmi sendiri bahwa sudah ada fatwanya, ini sebaiknya tidak dilakukan, hal-hal apa yang dirasa agak sedikit janggal di situ? Bagaimana tanggapan Pak Helmi? Tahan dulu, kita harus iklan dulu Pak Helmi, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.